Isun amata ajiku si jarang goyang. Isun ngadeg sak tengeng latar. Isun sebetake gunung guntur tak sebetake sego rasat. Tak sebetake cabang baene cita titik-titik. Teko las teko asih teko. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kita ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowaji Channel. Kali ini saya akan mereview ya, itu tentang jarang goyang. Dan saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati atau saya menjelaskan yang kurang tepat atau ada di buku maupun ada yang di katalog maupun yang ada di internet ya toh. Ini lah kalau tidak sama tentang masalah tentang tangguh dan dapurnya jarang goyang, saya mohon maaf yang sebesar karena apa? Selalu pengalaman kita tidak akan sama. Begitu ya. Nah, ya, mari saudaraku dan teman adik-adikku semua, kita untuk membuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nasung pokok saya sing tupa harum pada kekira tempat yang tuh nakasan Gusti. Sing tersing tupa harum kandai lamu yang terwantun serapat wow. Sing ngatakan sing tupa saring inge bumi saring saning kata Gusti sing kalau atur ketemu kasane Gusti kabeh sing ngatakan harum kandai lamu lan nyuwiti sobat nyuwiti usaha isen kekira sing tupa harum pada tupa tempur yang kan sama sampel kasane Gusti kabeh kandai lamu yang terwantun serapat salam. Sok ngrasa-rasa ing dupa sira metu ingsun arep-arep ing sira desa warna urip ing dupa sira metu ingsun arep. Rasane raja rasa ambet-ambet. Per. Ya, sekarang kita mulai untuk membuka atau mereview tentang masakan dapur jarang goyang ya. Ini ya. Lah, dapur jarang goyang ini memang sangat aneh dan langka. Itu jarang goyang itu macam-macam ya. Ada yang istilah itu kelasnya itu kelas istilah itu kelas pesanan maksudnya dulu untuk kelas untuk masalah pemerintahan ya, pemerintahan bisa itu artinya kalau sekarang pemerintahan, kalau dulu itu masalah kerabat kerajaan ya, itu atau raja atau pate atau sampai bawah atau panglima atau apa atau keluarganya, itu macam-macam. Jadi pusaka memang tidak harus sama. Kebetulan yang saya jelaskan ini, yang mau saya review ini pusaka tangguh dapur jarang goyang ya. Dapur jarang goyang ini pamornya itu kebetulan pas pamornya itu bulu ayam ya, bulu ayam ini. Dan semua rekan-rekan semua ya, jangan dianggap jarang goyang itu jelek, oh jarang goyang ini bukan. Sebenarnya saya mohon maaf ya, saya jelaskan jarang goyang ini sangat dikeperlukan kepada seorang para pejabat-pejabat kerajaan. Karena apa? Fungsinya itu sangat baik. Jarang goyang memang ada titik-titik yang dilakukan itu
katakan jarang goyang, aji jarang goyang ya toh, aji jarang goyang. Memang pusaka jarang goyang itu pengasihnya sangat besar kalau menurut saya. Namanya aja Isa itu jarang goyang. Ya, cuman tergantung bisa nggak kita menjalankan. Itu kalau kepercayaan tentang hal mengenai tentang esoteris atau filsafat masyarakat dapur jarang goyang. Begitu ya. Itu kalau diambil seni memang bagus, seluknya tuh bagus, seluk 7 ya lah, tapi tanpa kembang kacang, begitu memang bagus. Nah, kegunaannya sangat bagus sekali. Kita pun mementingkan soal permasalahan untuk dibuat bisa itu jelek, dibuat jahat ya toh, itu tergantung dari oknum-oknum, tergantung dari yang memegang. Begitu. Maaf ya teman-teman saudaraku semua, ya jangan dianggap ini syirik, bukan. Semua itu tujuannya kepada Allah ya, dan semua itu kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang menciptakan dan alam dan isinya ini. Dan itu pun sang empu membuat kalau tidak Isa itu dia itu mendekat kepada Tuhan yang masih atau secara agama kita masih sang dewata yang ya tidak akan mungkin akan terwujud karena dia terlalu puasanya pendekatannya, sehingga jiwa seninya yang dalam pusaka atau dari doa-doa empu yang mohon kepada Tuhan yang Maha Esa ya toh, sehingga terkabullah itu. Pusaka lama itu tidak harus propos semua, tidak. Kalau memang terawat pusaka itu sudah bagus, seperti orang itu umur 25 tahun suka minum, suka mabuk semuanya bisa rusak ya toh. Tapi kalau pusaka itu memang rawatannya bagus dan isinya bagus, dia juga bisa melindungi Isa itu fisiknya atau cara manusia raganya, begitu ya. Ini nah, soal permasalahan itu dibuat jelek, dibuat gini, aji jarang goyang, orang itu bisa gelap bila gini, itu tergantung orangnya. Ilmu hitam pun dibuat bagus, dibuat keputihan, dibuat kebayangan, ya jadi putih. Itu teman-teman dan saudaraku dan semua yang ada di Nusantara ya toh. Nah, ilmu hitam pun, ilmu putih pun dibuat jelek ya jadinya ya hitam, tergantung dari kita yang mereka terhadap oknum-oknum yang tertentu. Nah, ini tergantung niatnya masing-masing. Kalau niatnya itu jelek ya jadinya jelek ya. Makanya semua itu ada dari hati dan pikiran atau dan perasaan. Makanya kita diberi oleh Allah, diberikan dan kekuatan iman sebagai untuk pelindung diri kita. Bisa enggak untuk mulai dari kebaikan dan antara yang baik mana dan jelek ya, begitu. Assalamualaikum. Tidak lupa kita salam kepada para leluhur dan salam kepada Isa itu kekuatan Allah yang sifatnya itu bertempat di pusaka haji. Kekuatan Allah itu bertempat di mana-mana, tergantung Isa itu kita keperan dan kita apa yang kita tuju, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragaku tas sifat kemulku Rasulullah ya Rasul ya lala iso nyawa Rasul suci pusaka haji nggih yang kiasi jarang goyang sunat kesora utak selasa dupa arung kandel lamun isun wonten sedaya kelapat kawula sunat saklo saklo nyuwun amet sewu sallallahu. Iman sari sok momoe tinapak padha semuk telek ileng arane wasitur putih arane wajawani rasa areng cahya wesi bola sane isun atur kesora yang pusaka haji isun nyuwiti wisata tengah sana Gusti kebaksan nyuwiti wisata oleh kekuatan selapak kula nyuwun rawa kerang pusaka. Assalamualaikum. Yang pusaka yang pusaka kesana kelampor lho krayang orang puwo kang konten-konten pulau Jawa sana Gusti Basuna tekasar yang pusaka yang sunat siang kiaji jangan kesunat kesora yang sunat kesor yang pusaka yang kesor yang pusaka yang pusaka yang pusaka sunat kesor yang pusaka yang pusaka sunat kesor. Assalamualaikum salam yang kiaji jarak yang kiaji
yang diajak sunat ke sunat aku yang pusaka ya ya inilah dapur jarang goyang ya, dapur jarang goyang. Nah, kebetulan ini dapur jarang ini pamor ini ya, pamor ini pamor bulu ayam sangat kelas. Jadi pusaka ini kelas yang disukai bulu raja misalnya itu dari teman-teman dari Madura itu sungguh seneng bulu ayam ya. Nah, orang-orang yang ngerti manfaatnya bulu ayam bagaimana, esoterisnya bulu ayam, filosofinya bulu ayam itu bagaimana ya lah. Nah ini koleksi saya sudah sangat lama sekali, ada 20 tahun ya saya nyimpen ini ada 20 tahun. Nah ini sampai benang sampai halus sekali, sangat garap sekali ya. Jadi sangat garap sekali, dan bahan-bahan ini memang dari meteor, sangat deling sekali ya toh. Ini ringan sekali ya itu. Nah karena ini tadi sudah jauh kepada para leluhur dan meminta kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita itu menghormati, kita minyak sebentar dulu sebelum kita jelaskan ya begitu. Nih jadi kita harus permisi ya kalau kita bertamu di tempat teman atau orang lain. Assalamualaikum salam sama aja, apalagi ini ada urusan masalah kepentingan masalah esoteris ya toh. Lah ini kalau soal masalah yang tidak percaya ya tidak apa-apa ya toh, diambil seninya memang seni, memang budaya. Kita pun Istanbul pun diambil seninya sulit sekali. Istanbul itu ukurannya Istanbul hanya 1,5 cm, tapi kenapa nulisnya kok itu sampai sebagus seperti itu, tata seperti itu dari kamus Turki ya. Demikian juga pusaka tinggalan para leluhur kita, para empu, para eyang kita. Lah ini yang dinamakan besi ya besi, tapi dia berukir sampai bulu ayam seperti ini, seperti bulu ayam, bukan seperti ya memang namanya bulu ayam lah ini. Wah seperti gini pamornya ini kalau belum diminyak. Nah kebetulan minyak saya ini untuk mengeluarkan pamor, jadi walaupun tidak dicuci sampai 3 tahun belum cuci sudah diwarangi, dikasih minyak muncul lagi seperti diwarangi baru, seperti dijamasi baru seperti ini ya. Ini jadi minyak ini asli bibit ini ya, bibitnya ini lah ini loh, ini ya seloroknya ya, seloroknya lah ya sudah minyak. Nah ini ya saudaraku, adik-adikku sekalian yang cinta budaya seluruh Nusantara, pusaka jarang goyang, dapur jarang goyang ini, pusaka jarang ini memang fantasnya bagus ya toh. Satu ya toh yang jelas untuk kawibawaan ya toh, satu untuk kawibawaan, kedua untuk kederajatan ya toh. Nah, ketiga untuk itu menjauhkan lawan, keempat untuk menaklukkan hati lawan siapa yang dituju. Jadi kalau orang itu jahat kepada kita ya toh, kita ya nomor satu mohon kepada Allah Tuhan, cuma dengan lantar seperti ini karena kekuatan Allah semua ya toh. Nah ini bisa untuk menaklukkan hati lawan. Hati lawan itu macam-macam. Maaf, enggak nguri jelek ya. Nah, hati lawan itu bisa untuk hati lawan ke laki-laki, bisa hati lawan untuk ke cewek kalau kita itu dihina cewek ya toh. Lah ini kenapa? Saya pernah dihina cewek, semalam nggak bisa tidur ke ceweknya. Lah betul ini. Lah ini. Bah sudah, kalau masalah itu masalah cewek sudah mungkin teman-temanku sudah tahu semua siapa Bambang Haryono Pendawaji, Joko Lelono ya, itu udah tahu semua lah gitu. Nah ini saya tidak nguri jelek ya. Nah kedua, apa yang kita inginkan ya, jenengnya namanya itu jarang goyang, jelas kalau dia batin dengan secara esoteris dan dimasukkan di hati kita lawan ya, jelas namanya jarang goyang, jadi nggak bisa tidur digoyang-goyang begitu ya. Itu ada. Jadi
doa-doa rafa-rafanya itu sebenarnya ada, kegandengannya itu ada, begitu. Nah itu ada syarat-syarat tertentu, nggak nguri jelek loh. Saya tadi sudah mengatakan bahwa pusaka esoteris jarang goyang itu tergantung. Ilmu hitam digunakan jadi putih, ilmu putih digunakan jadi hitam, tergantung oknumnya, begitu ya, dan hati masing-masing, hati nalurinya masing-masing, begitu. Lah, pusaka jarang goyang ini memang sangat langka, itu sangat dikejar-kejar sama dicari orang. Kalau orang tidak ngerti inti dari jarang goyang loh, makanya siapa aja nanti kalau sudah tahu tentang pusaka jarang, saya mohon cari pusaka jarang goyang. Tidak harus kelas ya, tidak harus pamer bulu ayam, tidak harus pamer belara, itu ada macam, walaupun jarang goyang pamer biasa pun, tapi yang pusaka jarang goyang sudah itu bagus itu untuk peris diri ya toh, untuk pegang kalau memang suka pusaka dan suka isa itu esoteris pusaka, begitu ya. Di mana aja, walaupun mau di situ, di teman-teman perdagangan kita ada jarang goyang loh, itu bagus itu. Karena makin lama makin sulit ya, carinya makin sulit, pusaka lain itu makin lama makin sulit. Yang cepat pasti dapat ya, begitu ya. Nah itu. Nah untuk mengenai tentang untuk masalah kedudukan, orang bisa orang pejabat pun ya dah cocok. Apalagi penjabat itu mempunyai anak buah ya dah, harus mempunyai pusaka jarang goyang, begitu ya. Karena apa? Pusaka jarang goyang itu maknanya itu bagus, begitu. Apalagi membawa itu kena anak buah ya toh, apalagi yang isa itu yang pangkatnya tinggi, jelas untuk menggayuh cita-cita itu. Makanya pusaka ini kenapa jarang goyang, kok dia pamer bulu ayam. Bulu ayam ini sifatnya kan untuk ya, terbang ya, bulu itu ayam kita terbang, kadang bisa terbang lah. Menggerakkan seperti gini saya itu menggerakkan dengan situ seperti itu, kita itu menarik kecepatan dalam para esoterisnya pusaka ini sangat besar untuk digunakan itu apa yang dicita-citakan supaya cepat terkabul, begitu. Nah kan di bulu ayamnya aja sudah melambangkan dari kewibawaan untuk menyisikan dari hal-hal yang kita inginkan ya toh. Ini makanya di sini ada seperti bulu tapi seperti apa, junjung derajat hampir sama junjung tapi tidak sama ya, sampai ke atas tidak mutus ya. Lah ini lah lot 7 ini melambangkan apa? Lot 7 itu melambangkan istilah itu kebaikan, istilah itu persaudaraan atau pitulungan ya lah. Pitulungan 1 2 3 4 5 6 7. Kalau diambil dari segi untuk masalah tentang kepribadian itu bagus sekali ya tuh. Dulur papat 5 pancer kalau nyawa badan itu kangkroso, semua itu pada diri kita sendiri ya. Itu kalau kita sebut itu bagus, apalagi jarang goyang ini lah, gonjonya ini wilut ya. Lah gonjo wilut ini ada yang tidak gonjo wilut ya ta. Lah ini gonjo ini melambangkan dari mangku ya. Lah berarti ini pusaka jarang goyang ya gonjo wilut seperti ini, itu istilahnya itu di dalam pusaka mempunyai kedudukan. Memang tingkatnya sudah tingkat tinggi ya. Kalau dulunya itu seperti yang megang ya. Nah, paling enggak itu sampai raja, sampai istilah itu wakil raja, sampai istilah itu sampai patih, begitu ya. Nah demikian juga kalau sekarang ya sama aja kan, cuma order baru pemerintah sudah lain ya dah. Itu juga pusaka ini bagus juga untuk dari kalangan umum, sepertinya itu untuk perdagangan ya dah, untuk istilah itu perdagangan, untuk kedamaian rumah tangga itu bagus. Juga pusaka ini ya bisa juga untuk digunakan untuk masalah untuk tentang istilah itu dibuka dengan ajinya ya toh, yang kegunaannya itu istilahnya namanya itu seandainya maaf loh ya, wah kalau kita itu di ada orang juga senang seperti cewek tidak senang lah, kalau bisa menggunakan seperti ini sudah orang yang tidak senang dia akan terbalik mengejar-ngejar sendiri, jarang goyang. Saya pernah membuktikan seperti itu, begitu ya. Nah ini
Aji jarang goyang ini sudah tak akui sangat bagus sekali. Ya, pusaka jarang goyang ya sangat bagus sekali. Contoh, ya, contoh seperti ini. Maaf sebetulnya, mohon maaf ya. Ini ya, kita saling membuka. Makanya di samping di sini dulu itu ada empu. Siapa itu mungkin dikasihkan sampai sama itu sama lafal dan doa-doanya, ya toh, begitu. Contoh seperti ini. Kita ada musuh, ya toh, ada musuh. Ada musuh. Kalau memang dia itu kata jahat kepada kita, udah kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita puasa, puasanya mah cokro panggilingan, tidak harus puasa perut ya. Satu makan dan puasa cokro panggilingan. Kenapa namanya cokro panggilingan? Karena pusakanya Krishna. Pusaka itu udah malam nggak usah tidur setelah di atas jam 12. Nah itu satukan pusaka itu, kan kita menyatukan itu memohon kepada Allah Ta'ala. Pasti lawan-lawan kita akan tunduk. Itu pasti itu. Tidak ada beda halnya kepada kita minta kepada para ulama, para kiai kita, minta supaya kita memohon jimat atau sikap, ya toh. Nah itu doa-doa yang istilahnya itu Raja Sulaiman apa, dan doa-doa yang diberikan sikap-sikap tidak benar seperti itu, ya toh. Nah itu kan sifatnya itu kapan? Kan dalamnya, tujuannya. Nah tulisan itu minangka itu apa? Gambarannya, ya toh. Lah itu seperti pusaka ini. Kalau isa dicatat di tulisan kertas, ya toh, Raja Sulaiman gini. Nah itu demikian juga seperti ini. Kalau ini pusaka dan ini seninya jiwa sama aja sebenarnya, cuma berbeda, begitu ya. Nah itu kalau digugah jarang goyang, dihidupkan secara kepercayaan bisa. Itu malam kita bisa itu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa di tengah lapangan, apa di tengah depan rumah yang ada kosong, ya toh. Kita setelah itu setelah sholat kita memohon kekuatan ini bisa cepat, apalagi pusaka-pusaka lama seperti para empu ya, kita datangkan dan pakai isa itu apa itu ritual-ritual khusus. Bukan kita berarti syirik, bukan. Itu tergantung, orang mengatakan tergantung pada diri masing-masing. Semua kalau dikatakan syirik, ya toh, apa tujuannya itu syirik. Tapi kita kembalikan lagi dengan adanya seperti itu, karena semua itu adalah ciptaan Allah semua, begitu ya. Itu. Nah, sebenarnya saya mohon maaf, ya toh. Dulu saya itu pernah ya. Dulu itu saya itu pernah terus terang aja, karena banyak musuh-musuh. Akhirnya musuh saya itu terus terang aja. Ini saya dulu itu sangat katakan dina orang, ya toh, begitu. Malam saya ya toh. Terus saya memohon kepada Allah, ya toh, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saya jam 12 malam saya di depan rumah, di situ tidak ada tanah kosong. Saya gunakan semedi memohon kepada dan para empu, para leluhur kita, dan pakai ritual. Sampai segini, ya. Sampai saya mematak dengan pusaka ini, ingsun amata assalamualaikum salam. Ingsun amata ajiku si jarang goyang. Sungadek sak tengeng latar. Ingsun sebetaking gunung guntur, tak sebetaking sekorasa. Tak sebetaking cabang paine cito titik-titik. Teko ulas teko asih, teko ulas teko asih, teko kena teko sangking kesana. Hu alah her keder kedruk 7 kali. Itu udah nggak iso bubu, nggak iso turu lah, angel sudah, angel tambahan nih. Kalau nggak kita sih nambah nih, ya maaf ya, ini ya, itu maaf lah, itu. Jadi semua ada raba-rabanya lah. Lah tadi isun mau tak ajiku sih jarang gue tak sebut no gunung-gunung skor saya ceng tak sebut di Jawa titik siapa yang disebutkan ini lah. Ini melangkah
ibaratnya itu perisai diri. Ya, perisai diri itu melambangkan dari bolanya itu kecepatan. Isa itu daya cokro pagelingan kita. Apa sih maksudnya cokro pagelingan? Karena di wayang itu digambarkan cokro itu kebalikan itu ada itu daya kemampuan, daya pikiran kita. Ibaratnya seperti itu. Contoh ya toh, itu loh, sapa sing cegalek, sapa sing lakuning Krisna bakal mandi pangucape mandi apa sak karep sak kemudian bakal ndak ginabulan. Karena apa? Betal melek itu ibaratnya yang kekuatan itu ada cagak menungso itu dari sini. Nah itu pasti akan kita bulan. Itu keinginan apa kan bulan? Dah, saya enggak ngurui jelek enggak. Jadi semua itu Allah memberikan kita isi seluruh organ tubuh atau isi itu sampai mata, telinga, sampai apa pikiran, sampai apa sampai rambut seperti itu. Segalanya sudah ada di diri kita sendiri. Tinggal kita bisa enggak mengulas. Tinggal bisa enggak kita merungurai. Enggak usah kita itu apa itu nama berbuat yang bukan-bukan. Nah, dengan kira memohon, kita membuka itu bahkan akan terbuka. Pasti akan terkabul cita-citanya. Ingin minta apa? Allah itu Maha Adil dan tidak tidur. Siapapun yang dia mau mendekat kepada sananya, ya pasti akan terkabul. Nah, ini hanya sebagai untuk jembatan kita. Atau ibaratnya kita kuda, ya toh. Nah, tunggangan kita, ya toh. Manusia tanpa tunggangan sampai apa tidak bisa. Manusia tanpa isa itu jalan tanpa ada tongkat di dalam pikiran kita akan, walaupun kita itu buta, pikiran kita tajam, pasti bisa akan jalan kemana-mana. Ibaratnya seperti itu. Sebagai tongkat ya, pusaka itu sebagai tongkat. Ibaratnya seperti. Nah, nomor satu adalah apa? Ada iman. Itu. Makanya tergantung. Yang bisa tak kembalikan lagi, putih jadi hitam, hitam jadi putih, tergantung. Wah, itu ilmu hitam enggak. Ilmu putih pun bisa untuk nyantet kok. Ya, ini kalau menurut pengalaman saya, ya. Lah ini, saudaraku, Pak, dengan ulasan-ulasan dengan pusaka Aji Jarang Goyang ini, ya, dapurnya sangat mewah sekali. Nah, ini ya, dapur Jarang Goyang ini Tangga Mataram. Nah, ini looknya look 7. Nah, look 7 sangat garap sekali, sangat manis sekali. Untuk seloroknya ya tidak menerjang. Lah untuk ini benang-benangnya pamor ya. Lah ini Gonjo Wilut. Dari Gonjo ini juga ada pamor bulu ayam. Ini pamor bulu ayam ya. Ini Gonjo Wilut ini. Lah ini pamornya susu seperti biasa bulu ya dah. Persis bulu. Lah ini seperti kalau orang itu sir mayor ya, seperti sersan itu loh. Ini ya dah. Nah ini sun berapa? Ini ada hitungan. Ini ada hitungannya ini. Ada masuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lah 15 itu ada maksudnya. Kenapa kok isinya duduk di dalam 15? Berarti pusaka ini dulu punya raja. Itu karena 15 itu isinya sentuhan ratu. Jadi khusus itu simbol ya. Namanya itu sanepannya itu di sini itu ada isa itu ada maknanya makna tertentu. Sini ada isa itu dari hitungan sampai 15. Jadi pusaka ini dulu khusus pesanan raja atau pesanan ratu lah, istilah keluarga kerajaan. Makanya di sini ada sampai 15 begitu ya toh. Lah itu lah. Untuk melambangkan dari setis ini, kenapa ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pun itu ada arti semua. Di situ ini lambang kehidupan semua ini, lambang kesejahteraan, ya toh? Ini, lah dari
filosofinya seperti seperti ini ya toh. Ini maknanya ya toh. Kenapa Kak Iso di sini ada benangnya ditutup seperti ini. Ya toh. Jadi melambangkan dari apa? Dari Iso itu untuk menanggulangi hal yang kita ingin, jangan sampai Iso itu yang tujuan jahat, tujuan tidak baik, jangan sampai begitu masuk. Makanya di sini ada seperti bulu, di sini ada benang seperti ini, tangkis sisanya ya, tangkis. Nah ini kodong, misalnya ada diberikan kodong ya, ini. Lah itulah. Jadi dapurnya jarang goyang seperti ini, loknya, lekoknya ya ta, ini. Nah, kalau banyak bagus sekali, hidup, seloroknya hidup, ya. Nah ini seloroknya hidup. Lah ini, ya. Itu tuh dapur jarang goyang tangguh Mataram ya, Mataram sepuh dideling. Lah ini seperti gini, udah bagusnya seperti gini. Terima kasih banyak semua pada teman-temanku dan saudaraku seluruh Nusantara semuanya. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan Tuhan Yang Maha Esa. Apapun langkah Anda diberi keselamatan setiap langkah dan diberi kelancaran, rezeki yang barokah dan panjang umur yang barokah. Saya mohon maaf sebenarnya bila keterangan saya ada yang kurang benar dan kurang puas. Saya mohon maaf yang tidak sesuai dengan saya di katalog maupun di internet ya toh. Itu saya mohon maaf sekali. Jangan dibuat masalah dan jangan sampai gesekan. Marilah kita bersama-sama untuk membangun kebudayaan bangsa. Itu yang kita harapkan, agar bisa diteruskan dari anak-anak kita dan adik-adik kita, generasi penerus kita, generasi bangsa. Jangan sampai tenggelam dengan masalah kebudayaan bangsa. Tinggal pada kita itu pusakati yang sudah diakui oleh UNESCO, gitu ya, gitu. Dan sekali lagi jangan dianggap syirik apa yang saya katakan tadi. Itu sifatnya itu kita itu membuka dengan pengalaman sejati kita yang saya jalani mulai dulu sampai sekarang ya. Terima kasih saudaraku semua, selamat sore, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.